Antara konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat yang saling serang hingga ke negara kawasan Semenanjung Arab masih berlanjut. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia dilihat dari perspektif geopolitik, foreign policy hingga perekonomian? Kita akan bergabung dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Tia. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Iksan. Mbak Tia, dari sudut pandang foreign policy Iran, apakah pembalasan yang dilakukan oleh Iran ke basis militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk seperti Saudi, Bahrain menandakan pergeseran ke perang regional penuh di Semenanjung Arab? Lalu bagaimana ini memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan non-alignment? Ya, tentu saja ini akan memberikan dampak bukan hanya pada konflik regional. Middle East itu center, meskipun di Indonesia mungkin yang expert dan fokus dalam penelitian Middle East sangat sedikit, tapi secara politik global itu adalah sentral karena efeknya akan kemana-mana. Jadi hanya satu area konflik, maka efeknya atau imbasnya adalah ke berbagai negara. Salah satunya adalah ketika ada konflik antara Amerika Serikat dengan Iran, maka beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di beberapa negara di Timur Tengah itu terkena dampak karena memang strategi Iran ini, Mas Iksan, berubah begitu ya, tidak langsung secara face to face, tapi justru menggempur beberapa kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Nah ini justru negara-negara kawasan Teluk di kawasan Timur Tengah itu seperti berada di dua sisi. Artinya kalau mereka join dengan Amerika Serikat, mereka bertolak belakang dengan kebijakan luar negerinya tentang Palestina begitu. Karena seperti memberikan ruang kepada Israel untuk terus menyerang Iran karena Iran memang dianggap satu-satunya negara menjadi batu sandungan di Timur Tengah untuk Israel serta didukung oleh Amerika Serikat. Tapi kalau juga mereka mendukung pihak Iran, justru negara mereka diserang walaupun military base-nya begitu ya, Mas Iksan. Tapi tetap penyerangan itu kan ke negara-negara Teluk begitu. Lalu efeknya apa terhadap Indonesia? Saya pikir secara teritori memang kita tidak terkena dampak secara langsung karena memang secara teritori letak geografis juga kita jauh ya dari kawasan Timur Tengah. Hanya saja mungkin yang sangat signifikan ini memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Karena walau bagaimanapun Indonesia sampai hari ini masih sangat tergantung secara energi dari impor. Nah, impor inilah yang kita lihat dari data mostly adalah dari Singapura. Itu kan tidak mungkin dari Singapura. Singapura tidak punya resource. Artinya memang Singapura ini adalah negara distributor yang memberikan ekspor energi ke Indonesia, minyak ke Indonesia juga dari negara-negara Timur Tengah. Itu pertama ya, jelas ini akan terjadi inflasi kalau konflik ini, perang ini terus berlanjut sedemikian lama begitu. Yang kedua, Hormuz sampai hari ini kan tidak dibuka. Artinya jalur tanker minyak dari Timur Tengah ke Asia, termasuk ke Indonesia yang sampai 80% itu tentu juga akan memberikan dampak terhadap kenaikan minyak, yang kenaikan minyak itu sendiri akan memberikan dampak pada kenaikan harga bahan pokok di kawasan Asia juga termasuk Asia Tenggara. Termasuk di kita begitu. Jadi jelas ini dampaknya akan sangat besar begitu ya dengan dua komponen ini yaitu regional makin memanas, yang kedua Hormuz juga sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk dibuka, Mas Iksan. Iya, ancaman Iran terhadap kapal tanker yang melintas di Teluk Persia ataupun Selat Hormuz ini juga menjadi satu yang sangat diantisipasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan implikasi geopolitik dari penutupan Selat Hormuz ini sebesar apa terhadap Indonesia, Mbak Tia? Lalu harusnya Indonesia bagaimana merespons sebagai negara kepulauan juga yang tentunya harus menjaga keamanan jalur perdagangannya? Saya tidak tahu ya, Indonesia mempunyai cadangan energi sampai seberapa lama, Mas Iksan? Karena kita kalau tergantung konflik ini akan panjang, dampaknya terhadap perekonomian kita cukup signifikan. Sementara secara foreign policy kita tidak bisa banyak berbuat karena kita bukan aktor yang masuk ke dalam konflik mereka. Pertama, yang kedua kita juga menganut sistem non-blok begitu ya, di mana kita memang harus senetral-netralnya begitu, tidak bisa kita salah satu memihak begitu ya. Kemudian secara kebijakan luar negeri ke depan
Kita berharap bahwa perang ini segera bisa diakhiri, bagaimana Indonesia dalam percaturan politik global itu bisa memberikan kontribusi, misalnya ya, dicoba bicara misalnya kepada pihak Trump, karena saya tetap pada analisis saya semula bahwa yang bisa men-stop ini hanya Amerika Serikat, dalam hal ini Trump begitu ya. Hanya saja Iran itu kan sekarang masalahnya sudah tidak percaya, karena mereka sedang berunding, tiba-tiba ada serangan dari Israel. Mhm. Makanya saya selalu bilang bahwa ini provokator, provokatif dari pihak Israel. Karena apa? Mereka sedang berunding menuju ke arah positif. Tiba-tiba Israel menyerang begitu. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan kepercayaan Iran supaya mau ke meja perundingan? Maka Kementerian Luar Negeri kita, Pak Sugiono menyatakan Iran harus mau kembali ke meja perundingan, ke meja diplomasi. Masalahnya apa taruhannya? Kalau Iran kembali ke meja perundingan, mereka tidak ikat janji lagi. Atau tiba-tiba mereka sedang berunding lagi, Israel menyerang lagi. Nah, ini kan harus dikuatkan dari kedua belah pihak. Jangan hanya kita seolah seperti pro terhadap Amerika Serikat, tapi tanpa mempertimbangkan pihak Iran. Kalau memang kita mempunyai bilateral yang baik dengan kedua belah pihak, dengan Amerika Serikat kita baik, dengan Iran kita baik, ya kita juga harus netral dong. Tidak bisa kita memaksa Iran untuk mengembalikan apa namanya sikapnya terhadap meja perundingan, sementara kita tidak bisa memberikan kritik apapun terhadap Amerika Serikat. Kalau balik ke perundingan, diserang lagi nggak? Kan mereka juga kemarin itu sedang berunding. Tiba-tiba Israel menyerang. That's the point. Itu yang harus diperhatikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri kita, Mas Iksan. Oke, Mbak Tia, tampaknya berat untuk meyakinkan Iran untuk kembali berdialog karena apa yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat di tengah perundingan mereka. Lalu siapa kira-kira yang bisa meyakinkan Iran? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya bisa menstop perang ini adalah Trump sendiri. Netanyahu memulai, Trump mendukung. Kalau dia terus berambisi memperpanjang perang, kondisi perang juga akan panjang. Karena Iran adalah bangsa Persia yang saya pikir bukan mentalnya untuk berhenti, apalagi pimpinan tertingginya. Ini bukan masalah pimpinan tertinggi negara saja, tapi ini sudah menyangkut pimpinan tertinggi mazhab Syiah begitu ya. Jadi pimpinan tertinggi agama mereka, Muslim Syiah mereka, pimpinan tertinggi negara mereka itu dibunuh. Bagaimana rasanya begitu ya? Jadi artinya bagaimana bisa meyakinkan Iran? Jika pertanyaannya adalah siapa yang bisa meyakinkan Iran, tidak ada saat ini. Luka Iran sangat begitu dalam posisi ini. Jadi memang harus dicari strategi bagaimana konflik ini segera berakhir karena efeknya akan ke kita. Sangat kena ke kita, Mas Iksan. Mhm. Kalau itu tergantung Amerika Serikat, apa yang bisa menekan Donald Trump untuk menghentikan invasi ke Iran? Masalahnya ambisi ini kan didukung juga oleh negara-negara aliansinya. Prancis tiba-tiba berubah sikap yang tadinya tidak masuk BOP dan juga mendukung terhadap kemerdekaan Palestina, sempat juga mengkritisi Benjamin Netanyahu. Kenyataannya sekarang Prancis juga join, begitu ya. Gulf countries juga join. Ditambah lagi pertemuan terbaru adalah dengan Jerman, dengan beberapa negara Eropa juga mendukung keinginan ambisinya Trump. Susah, kecuali ada negara yang cukup besar yang disegani Amerika Serikat mengkritisi bahwa dia harus menstop. Ini kan tidak ada. Uni Eropa yang kemarin kasus Greenland saja tidak menjadi pelajaran buat mereka. Harusnya kan mereka paham bagaimana tiba-tiba Trump ingin menyerang Greenland. Harusnya menjadi pelajaran untuk Uni Eropa. Tapi nyatanya tidak. Dalam kasus ini mereka malah mendukung Trump. Prancis mendukung Trump, negara-negara Teluk mendukung Trump, makin menjadi-jadilah itu. Jadi harus ada satu negara yang cukup kuat untuk bisa menghentikan kegilaan Trump ini supaya dia mau menyatakan diri menstop perang dan berjanji meyakinkan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Bagaimana dengan Rusia dan China dengan kekuatan Harapannya, militer yang juga bersaing dengan Amerika Serikat? harapannya itu. Tinggal dua negara ini itu pun masih abu-abu. Rusia abu-abu, Cina abu-abu, tapi dibanding dengan negara lain masih mending lah. Artinya ada kritik di situ bahwa penyerangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran itu jelas menyalahi international law dan kedaulatan negara orang lain, begitu. Ada kritiknya, tapi secara tegas begitu ya, bahwa Cina di samping Iran itu tidak ada. Belum tegas juga begitu. Saya pikir saya melihat Rusia dan Cina ini cukup hati-hati begitu ya. Karena ini akan memicu perang bukan hanya di regional tapi juga secara global. Khawatirnya demikian. Jadi saya lihat sikap mereka berdua itu hati-hati, tapi harapannya dari kita publik internasional hanya dua negara itu yang siapa tahu bisa bicara dengan Trump untuk stop
ambisi dia untuk stop perang ini dan bagaimana meyakinkan Iran, Rusia meyakinkan Iran, Cina meyakinkan Iran supaya mau kembali ke meja perundingan. Kita sih tidak bisa. Kalau Indonesia tidak bisa. Ya, Mbak Tia, kalau Trump statementnya kan ada 4 minggu waktu yang dimiliki oleh atau mereka siap untuk berperang selama 4 minggu ke depan. Dan ini Anda melihatnya analisisnya seperti apa? Apakah tidak akan ada upaya damai dari Donald Trump dan juga Israel? Tunggu dulu, jangan dijawab. Nanti kami akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV.